Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 macam model transfer data pada I/O. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Sebelumnya kita harus tahu mengenai apa itu input ya. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna itu memasukkan data ke dalam komputer. Atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Selanjutnya ada input, ada juga output. Output itu adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Ini ada teknik input-output ya. Perangkat input-output membantu kita berinteraksi dengan komputer agar dapat memberi dan menerima data, program, dan hasil ke atau dari komputer. Setiap perangkat input-output memiliki input-output driver yang merupakan sekumpulan program input-output untuk berbagai operasi pada perangkat input-output yang spesifik. Input-output driver dari semua perangkat input-output dikenal dengan BIOS. Selanjutnya ada metode transfer data perangkat input-output. Metode transfer data perangkat input-output terdapat 2 macam, yaitu metode software dan metode hardware. Pada metode software, tugas-tugas mengenai operasi input-output dibuat ke dalam suatu program yang dijalankan oleh CPU. Sehingga CPU tidak terbebani secara total dalam operasi input-output. Pada metode hardware, program memberikan tanggung jawab pelaksanaan operasi input-output ke unit hardware lain, yang disebut DMA controller. Selanjutnya ada program input-output mode. Mode adalah metode transfer data input-output yang dilakukan oleh software secara stretch atau dari awal bit pertama sampai dengan bit terakhir. Pada program input-output mode program input-output melakukan 4 aktivitas untuk setiap bit data yang ditransfer, yaitu 1. Pembacaan status perangkat periferal. Yang kedua, menganalisa apakah perangkat siap untuk transfer data atau tidak. Yang ketiga, jika perangkat siap, ke langkah 4 untuk mentransfer data. Jika perangkat tidak siap, maka ke langkah 1 untuk looping atau mengulangi. Sampai perangkat siap untuk mentransfer data. 4. Melakukan transfer data dalam 2 langkah. Untuk operasi input, 2 langkah berikut dilakukan Yang 1, pembacaan data dari perangkat input ke CPU. Yang kedua, yaitu penyimpanan data dalam suatu lokasi di memori. Untuk operasi output 2 langkah berikut dilakukan. Yang 1, pembacaan data dari memori ke CPU. Yang kedua, menyampaikan data ke perangkat output. Kekurangan program input-output mode yaitu pada kecepatan transfer data yang bergantung pada jumlah atau berapa kali looping dari langkah 1 ke langkah 3 diulangi. Yang pada akhirnya juga tergantung pada kecepatan perangkat periferal tersebut. Jika perangkat lambat, maka perangkat input-output akan memerlukan waktu yang lama
untuk melakukan looping pada 3 langkah tersebut. Sehingga banyak waktu CPU yang terbuang untuk menunggu. Selanjutnya ada interrupt mode ya. Pada program input-output mode ya, status perangkat itu dipantau oleh program input-output. Nah, namun pada interrupt mode ya, interrupt mode, program input-output tidak menunggu sampai perangkat siap. Ya. Tapi terdapat hardware pengontrol perangkat yang secara terus-menerus memantau status input-output. Ketika peripheral input-output siap, hardware pengontrol perangkat langsung memberikan informasi ke CPU atau interupsi bahwa peripheral input-output siap transfer data. Nah, pada interrupt mode ya, CPU melakukan transfer data, tapi tidak terlibat dalam pengecekan apakah perangkat siap atau tidak. Dengan kata lain, langkah 1 sampai dengan langkah 3 pada program input-output mode ya, diserahkan ke hardware pengontrol perangkat. Pada metode ini ya diperlukan sirkuit ya hardware tambahan untuk hardware pengontrol perangkat. Selanjutnya ada DMA mode ya. Ini memungkinkan peripheral input output melakukan transfer langsung ke atau dari memori. Pada DMA mode ya, operasi yang berhubungan dengan transfer bit data dilakukan oleh pengontrol DMA yang merupakan unit hardware tersendiri. Pengontrol DMA dapat mengakses memori untuk operasi pembacaan atau penulisan tanpa bantuan CPU. Nah, pengontrol perangkat akan menerima pengontrol DMA bahwa satu bit data akan ditransfer antara memori dan pengontrol perangkat. Sebagai pengganti interupsi ke CPU ya. Parameter-parameter DMA berikut disediakan oleh software ke pengontrol DMA. 1. Alamat awal memori, 2. Jumlah bit, 3. Arah ya, input atau output. Modul input-output ya. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya? Yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer itu adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Fungsi modul input-output ya, itu modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula pada pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer, atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Kontrol dan pewaktuan, 2. Komunikasi CPU, 3. Komunikasi perangkat eksternal, 4. Pembufferan data, dan yang kelima, deteksi kesalahan. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.